Assalamualaikum sahabat semua. Selamat datang di daerah Subang, Jawa Barat. Subang selain terkenal dengan buah nanasnya, Subang juga memiliki pegunungan yang sangat indah. Sehingga tidak sedikit para pecinta alam untuk bisa mendaki pegunungan di Subang. Nah, kali ini kita akan mencoba mendaki Gunung Karamat atau bisa disebut Gunung Keramat. Gunung Karamat adalah destinasi hiking yang menawarkan pemandangan alam memukau, berada di ketinggian sekitar 1.540 mdpl. Di sini kita akan menjumpai jalur dan medan yang menantang bagi para pendaki. Inilah Gunung Karamat Atap Ciater Subang. Pagi ini kita akan memulai pendakian. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam dari Bandung menuju Subang dengan berbagai persiapan yang matang. Setelah kita daftar di Simaksi, lanjut persiapan, dan kita lanjut mendaki. Oh iya, sekedar informasi, pendakian kali ini kita bergabung bersama Jejak Kepanduan. Jadi lumayan banyak rombongan yang membersamai kita. Saksikan perjalanan kita terus ya. Banyak pembelajaran yang akan kita temukan di jalur pendakian. Sepanjang jalur pendakian dari base camp menuju pos 1, kita akan melewati perkebunan warga. Karena memang daerah Subang terkenal dengan buah-buahan dan sayuran yang berkualitas baik. Dari pos 1, kita akan lanjut menuju pos 2. Di jalur ini akan menyusuri jalur setapak dengan trek didominasi oleh perkebunan kopi dan vegetasi hutan pinus. Dari pos 1 ke pos 2, rata-rata hanya memakan waktu sekitar 15 sampai dengan 30 menit. Jalur ini sedikit agak basah ya teman-teman, dikarenakan semalam hujan turun. Jadi sepanjang perjalanan kita akan melewati jalur yang lumayan berat dan licin. Lanjut dari pos 2 menuju pos 3, jalur ini didominasi oleh tanjakan curam yang didukung dengan tali atau tambang bantu, serta trek yang licin jika basah. Area puncak tertutup oleh vegetasi, sehingga tidak menyajikan pemandangan terbuka. Beda halnya dengan jalur sebelumnya, jalur masih berupa perpaduan perkebunan dan hutan dengan view, pemandangan, terbuka yang cukup indah di antara pos 1 dan pos 2. Memasuki awal pintu rimba, di sini hutan yang lebih lebat, dengan tanjakan yang mulai didominasi akar dan tanah. Tingkat kemiringan cukup tinggi, mengharuskan pendaki ekstra hati-hati. Untuk para pendaki pemula tidak perlu takut, karena tersedia tambang yang dipasang pengelola di beberapa titik ekstrim untuk membantu pendaki naik atau turun. Tanjakan dari pos 2 ke pos 3 sangat menguras tenaga, dengan tingkat kemiringan ekstrim yang diperkirakan mencapai 45 derajat sampai 60 derajat, sehingga penggunaan folding trekking pole atau sarung tangan sangat disarankan. Jarak tempuh dari pos 2 ke pos 3 berjarak relatif dekat. Namun, area ini terkenal dengan tanjakan sangat curam yang memakan cukup banyak energi. Waktu tempuh perjalanan untuk melewati etape ini biasanya memakan waktu sekitar 15 hingga 30 menit, tergantung kecepatan berjalan.
Lanjut dari pos 3 menuju pos 5, didominasi oleh tanjakan yang cukup menguras tenaga, melintasi area hutan vegetasi rapat. Karakteristik jalur didominasi tanah padat, akar pepohonan, serta beberapa titik yang memerlukan kehati-hatian ekstra akibat kemiringan yang cukup curam. Jalur pos 3 ke pos 4, trek berupa tanjakan yang menantang dan mulai terasa cukup menguras tenaga. Di area pos 4, sering disebut area dedut atap ciater. Jalur pos 4 ke pos 5, memasuki segmen yang lebih menanjak dengan vegetasi hutan yang lebih lebat dan rapat dibanding pos-pos sebelumnya. Medan tanahnya sangat bervariasi dengan dominasi akar, sehingga pendaki perlu waspada, terutama jika kondisi licin setelah turun hujan. Estimasi perjalanan normal antara pos 3 menuju pos 5 dan berakhir di area puncak pos 6 biasanya memakan waktu berkisar antara 45 hingga 60 menit, bergantung pada kecepatan berjalan dan durasi istirahat. Guys, nanjak banget pokoknya. Puncak, menuju puncak ini. Bentar lagi. Puncak. Alhamdulillah, setelah kita istirahat dan bersantai di area puncak, kita akan segera berkemas kembali untuk segera turun. Dikarenakan kondisi cuaca yang kurang baik, kabut sudah mulai turun lumayan tebal, jadi dikhawatirkan akan menghalangi pemandangan jalur. Kondisi cukup landai di dekat puncak.
pos 5 ke puncak. Namun berubah menjadi turunan curam dan berpotensi licin mulai dari pos 5 hingga pos 1. Sok. Yang ngait erap itu teh. Sepatu. Sepatu ngait. Nyelap. Sok nah. Jalur turun tidak semudah apa yang dibayangkan ya teman-teman, karena beban tubuh akan banyak bertumpu pada lutut dan ujung kaki. Sangat disarankan untuk mengatur ritme langkah secara perlahan dan menjaga jarak aman dengan pendaki lain agar tidak mudah tergelincir. Kita ini tektok. Terus sekarang kita turun dan hujan pemirsa. Sekarang jam berapa? 2:30 ya. Kita naik jam 9:30. Nyampe Bungkul, kita di puncak. Dan kembali lagi ke bawah. Terus Trek terakhir dari pos 1 ke base camp, kita akan disuguhi pemandangan luar biasa. Sebuah air terjun yang cukup bagus untuk kita kunjungi juga. Curug Seah namanya. Kita akan menikmati sejenak kesejukan air terjun ini. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kita hari ini. Lanjut bersih-bersih dan bersiap untuk menuju pulang. Terima kasih Gunung Karamat Subang. Terima kasih kawan-kawan rombongan yang membersamai kami. Semoga kita masih diberi jalan untuk bersilaturahmi kembali. Salam lestari dan salam rimba. Jaga langkahmu, nikmati prosesnya, dan jangan tinggalkan sampah.